Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Nur Faizi Putra Fua, Neni Lestari, Sofia Zubaidah, Kunlaini Nanda Rahmi ingin menjelaskan tentang materi uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, pengertian dari uji Kolmogorov-Smirnov yaitu pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lainnya, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di antara 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikan di bawah 0,05 dengan data normal baku berarti data tersebut tidak normal. Nah, kelemahan dari uji Kolmogorov-Smirnov yaitu bahwa jika kesimpulan kita memberikan hasil yang tidak normal, maka kita tidak bisa menentukan transformasi seperti apa yang harus kita gunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persyaratan dan signifikansi uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji normalitas data menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, data berskala interval atau ratio kuantitatif. Kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, data untuk N besar maupun N kecil. Untuk hipotensi uji, HO adalah data populasi berdistribusi normal dan HI adalah data populasi berdistribusi tidak normal. Untuk signifikansi uji, nilai FT dan FS terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai FT dan FS terbesar kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO ditolak dan HO diterima dan HI ditolak. Namun jika nilai FT dan FS terbesar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO ditolak dan HI diterima. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofia Zubaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zubaidah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, langkah-langkah dan cara penyelesaian uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah pengujian dengan contoh suatu penelitian tentang jumlah hasil panen kedelai di 15 kecamatan di Kabupaten Gresik tercatat dalam kuintal 10, 13, 15, 11, 8, 16, 10, 11, 12, 9, 11, 14, 9, 18, dan 12 kuintal. Selidikilah dengan alfa 5% atau 0,05. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Hipotesis uji. HO sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. HI sama dengan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Caranya yaitu: 1. Urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu cari rata-rata simpangan baku atau standar deviasi dari sampel data. Di makalah sudah ada, silahkan dilihat. 2. Mencari Z-tabel pada tabel distribusi normal. Di makalah juga sudah ada. 3. Menentukan dihitung. Di makalah juga sudah ada, juga sudah dengan rumus-rumusnya. 4. Mencari nilai D alfa N dengan Dmax dengan alfa 0,05 dan N sama dengan 15, maka diperoleh D 0,05 N 15, maka D tabel sama dengan 0,338. D hitung atau D max sama dengan 0,161. Daerah kritis dibagi D hitung kurang lebih D tabel.
dengan dihitung yang lebih kecil dari D tabel 0,161 kurang dari 0,338, maka HE diterima. Kesimpulannya, jumlah hasil panen kedelai di 15 kecamatan di Kabupaten Gresik memiliki data normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang disingkat dengan KS dengan SPSS. Nah, sebelumnya untuk menguji atau melakukan langkah-langkah tersebut, kita tekankan bahwasanya dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang pertama yaitu jika nilai signifikansi atau SIG lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Nah, yang kedua sebaliknya, jika nilai signifikansi SIG lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya langkah-langkah melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Langkah pertama adalah persiapkan data yang ingin diuji dalam file dokumen atau Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tentang atau di file Excel. Nah, ini data yang saya buat secara random ya, jadi motivasi belajar dan prestasi belajar. Kita ibaratkan begitu. Kita kopas saja dulu. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, pada aplikasi SPSS ini kita langsung masuk ke bagian variable view. Nah, pada pojok ini, kemudian pada bagian name kita tulis dengan motivasi belajar. Nah, kemudian bawahnya ditulis motivasi belajar. Oh, ini ditulis motivasi. Nah, kemudian yang bawahnya ini ditulis prestasi. Nah, setelah itu pada bagian desimal ubah semuanya menjadi 0. Ini kita ubah menjadi 0. Ini juga kita ubah menjadi 0. Nah, kemudian pada bagian label, pada bagian label ini tuliskan motivasi belajar. Dan bawahnya ditulis dengan prestasi belajar. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu pada bagian measure ini kita scale. Ini kemudian kita juga scale. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke bagian data view. Nah, pada bagian data view ini kita masukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah dipersiapkan tadi. Nah, kemudian di sini kita tulis kita kopas tadi. Paste di sini. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya kita akan memunculkan nilai unstandarized residual atau RES1 yang selanjutnya akan kita uji normalitasnya. Caranya adalah dari menu SPSS kita pilih analis, kemudian klik regression, kemudian kita pilih linear. Nah, setelah itu muncul kotak dialog dengan nama linear regression ini, linear regression.
masukkan variabel prestasi belajar atau diibaratkan dengan variabel Y ke dependent. Ini prestasi belajar kita masukkan ke dependent. Motivasi belajar kita masukkan ke independent. Nah, setelah diklik save, kita akan masuk ke centang bagian unstandarized. Kemudian continue. Nah, setelah continue kita klik OK. Nah, setelah continue kita klik OK. Kemudian kita keluarkan saja ini. Setelah itu akan muncul res1 hasil dari res1-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, pilih menu analis, lalu pilih non-parametric test. Klik legasi non-parametric test, pilih menu analis, lalu non-parametric test, dan pilih legacy non-parametric test, legacy dialog, kemudian pilih one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Setelah itu muncul kotak dialog seperti ini, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya masukkan variabel unstandarized ini ke sini, test variable list. Nah, kemudian aktifkan centang, pilih normal, kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, ini sudah keluar tampilan output berupa hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Maka tinggal kita interpretasikan supaya maknanya lebih jelas lagi. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.